Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue ingin membahas suatu topik yang cukup umum buat bukan hampir sih, buat banyak orang di era sosmed, di era belanja online atau daring yang semakin masif seperti sekarang. Jadi gue dapet dari thread, jadi gue iseng nanya kira-kira topik keuangan personal apa sih yang pengen dibahas. Terus ada yang reply gue, emang keajaiban threads tuh gitu tuh, kayak gue nanya tiba-tiba gue nggak kenal, gue nggak follow-followan, tapi kayaknya algoritmanya masuk secara acak di timeline threadnya atau lini masa thread, jadi dia bisa membalas. Terima kasih pertama-tama untuk Gentle Sunday yang ngasih topik ini. Jadi dia bilang, dia pengen tahu cara manage mental dan waktu agar tidak tergoda menghambur-hamburkan uang. Atau mungkin gue bisa bilang, gue parafrase dengan cara menahan godaan belanja ya. Jujur, tentu tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Apalagi dengan masifnya toko daring, misalkan di toko teh, toko es, atau bahkan di TikTok juga, itu semakin masif. Apalagi dengan ada video live, itu bisa tinggal check out. Coba siapa yang suka check out pas live? Ayo. Karena beberapa temen gue tuh ada yang mengaku cukup tergiur untuk tiba-tiba check out, tiba-tiba belanja ketika melihat produk yang sebenarnya nggak diperluin banget, yang sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi karena cara jualan dari orang atau host live-nya itu enak, jadi akhirnya dia tergoda. Tentu tidak mudah. Tapi kalau misalkan cara gue pribadi, ini salah satu terutama ya, mengurangi waktu ke mall. Sumpah. Mall itu godaannya banyak banget. Oke, tadi kita nggak bahas online, cuma ini cara pertama ya, secara umum. Kalau misalkan ke mall, gue pribadi itu tiba-tiba gue beli makanan, tiba-tiba beli minuman, terus itu harga makanan sama minuman biasanya belum sama PPH kalau misalkan di restoran, belum lagi tiba-tiba ada jersey bola diskon, ada tas diskon, ada kaos diskon, ada aja godaannya kalau misalkan ke mall. Jadi jujur, gue cukup mengurangi waktu ke mall sih beberapa kali, dan ternyata it works. Ternyata buat gue itu berjalan dengan oke. Karena gue mengurangi kuantitas kemungkinan gue untuk menghambur-hamburkan uang. Dan saat gue mengurangi kuantitas tersebut, lama-lama gue juga melatih diri gue untuk tidak tergoda pada apapun yang ditawarkan atau dijual di mall. Jadi pertama ngurangin kuantitas, kedua ya menahan diri, nggak ada cara lain, menahan diri untuk tidak banyak belanja. Apalagi kalau misalkan konteksnya ke mall ya. Lanjut dari alasan pertama. Nah, ketika gue misalkan ke mall, terus gue ngeliat diskon, gue tuh berpikir lagi secara lumayan detail ke diri gue sendiri. Kenapa gue harus beli ini? Terus gue mikir, gue bukannya udah punya ya? Apakah ini sepenting ini? Kalau misalkan beli terus di rumah gue, terus apa gitu loh? Apa maknanya? Apa artinya? Apakah barang ini benar-benar penting? Terus kalau gue pakai duit ini, bukannya gue ada pengeluaran lain? Jadi gue banyak sekali pertanyaan pada diri sendiri. Memang sering kali, apalagi dari mak gue ya, ada pepatah-pepatah yang akhirnya menggoda gue untuk membeli suatu barang, seperti daripada nyesel nggak beli, mendingan nyesel beli. Untuk beberapa konteks, betul. Kayak misalkan tiket konser, tiket jalan-jalan murah. Karena kesempatan untuk melakukan kegiatan tersebut tuh kadang, nggak bisa diulang sih. Mungkin bisa diulang, cuma maksudnya kita sebaiknya tidak lewatkan ya. Walaupun tentu harus lebih bijak juga untuk menimbang mana yang lebih penting. Tapi intinya adalah, kalau misalkan barang, bisa jadi sebenarnya kita nggak perlu itu tersier, cuma karena modelnya lucu, cuma karena ini ada aspek sentimental, harus dipertimbangkan betul-betul.
Mau kau mendang-mending atau enggak ya menurut gue. Karena kalau misalkan membuat kamar kita penuh dengan barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu-perlu banget walaupun kita mampu, itu akan menjadi kebiasaan yang tidak baik juga pada umumnya. Jadi entah jadi menumpuk barangnya, karena gue melihat diri gue sendiri, gue beberapa kali beli barang yang sebenarnya nggak penting-penting banget tapi gue mampu, dan akhirnya malah menuhin kamar gue dan jadi mubazir. Dan harus berpikir, oh ya ini uang ini mendingan gue tabung deh. Atau tiga ya, cara ketiga adalah, nih langsung nyambung, cara ketiga ya kita langsung budgeting dari awal. Misalkan gaji kita, contoh ya, 5 juta. Jadi di atas UMR Jakarta sedikit, 5 juta rupiah. Nah, dari 5 juta itu kita langsung bikin budgeting. Kira-kira pengeluaran apa yang wajib gue keluarkan di awal bulan, seperti misalnya bayar listrik, buat teman-teman yang mungkin bayar listrik, terus bayar air, pokoknya yang wajib, terus makanan, ojek online atau transportasi yang wajib, baru setelah itu investasi atau tabungan atau dana darurat, dan baru deh dana foya-foya. Nah, gak boleh belanja di luar dari dana foya-foya tersebut. Atau kalau belum mampu dan ingin barang tersier ya harus nabung. Jadi intinya harus berhemat, nggak ada cara lain. Atau ya cari penghasilan, cuma cara mencari penghasilan tentu tidak semudah itu. Intinya kalau mau lebih, ya usahanya juga harus lebih. Baik untuk belanja ataupun untuk menahan diri ya. Terus kalau misalkan online, gue biasanya, ini berarti keempat ya, gue biasanya taruh di keranjang dulu, dan gue tunggu aja. Kayak sebulan atau seminggu lah. Biasanya, abis gue taruh keranjang dan gue check out barangnya, gue lupa. Karena sebenarnya barang yang gue pengen itu nggak terlalu penting. Dan gue sebenarnya mungkin nggak mau banget, cuma ngeliat, ih bagus. Gue kayak pengen punya. Tapi belum tentu barang tersebut baik buat gue di jangka panjang. Makanya kalau misalkan ada barang yang sebenarnya gue nggak perlu banget, gue udah punya, cuma kayak, ih bagus, ih lucu, itu sebagai alternatif aja, gue akan taruh dulu di keranjang. Jadi gue nggak langsung check out. Abis itu gue diemin aja. Udah. Biasanya ya, gue sehari aja udah lupa kalau gue ingin barang tersebut. Karena saking banyaknya barang yang ada di keranjang, gue tuh jadi lupa, oh ya gue sebenarnya sempat naruh ini ya, tapi ternyata nggak perlu banget, nggak penting banget. Akhirnya gue delete. Dan jujur dengan cara tersebut, gue pun jadi menahan godaan buat diri gue sendiri untuk belanja. Itu yang secara daring. Terus cara kelima, ini mirip sama nomor 1, cuma gue mengurangi sekali untuk tidak banyak lihat toko-toko daring tersebut. Karena godaannya banyak banget. Apalagi dengan mudah kan, kita tinggal tulis keyword atau kata kunci, terus langsung keluar deh barangnya. Dan tiba-tiba dengan jentikan jari, pak, keluar tuh duit. Jadi emang harus berusaha banget untuk mengurangi kuantitas dalam mengunjungi toko daring tersebut. Nah, habis itu yang keenam ya, mungkin yang terakhir ya. Kalau gue pribadi sih untuk mengurangi belanja-belanja tersebut, gue berusaha sekali untuk tidak tidak tergoda pada diskon apapun. Jujur, gue pribadi cukup mudah tergoda diskon dari toko buku atau buku-buku bazar yang jualan bukunya oke, tapi harganya benar-benar miring. Itu gue sering banget tergoda. Emang harga bukunya diskon jadi 50.000 atau 60.000 atau 70.000, alias terutama untuk buku impor itu harganya lumayan banget, karena buku impor sekarang super mahal, apalagi kalau dibandingkan sama UMR Indonesia. Kayak satu buku aja bisa 300.000. Gila. Terus abis itu gue tergoda check out, 50.000, oke. Tiba-tiba udah 10 buku aja, gue kayak banyak lagi pengeluaran gue. Walaupun emang kalau misalkan buku sering banget bisa jadi investasi yang baik buat diri sendiri, karena kan ilmu ya, dan ilmu adalah investasi yang sangat baik
untuk meningkatkan kualitas diri, untuk menambah pengetahuan dan manfaat lain. Tapi sebenarnya banyak sekali hal atau buku yang, apalagi kalau non-fiksi ya, yang isinya tuh mirip-mirip sebenarnya. Yang sebenarnya kita nggak perlu banget beli. Makanya gue pun sekarang udah jauh lebih selektif ketika gue melihat diskon di toko buku. Atau kalau ada jualan buku, gue lihat banget nih sebenarnya isinya apa sih, gue perlu banget atau enggak. Oke, karena gue pun juga masih kaum mendang-mending ya, jadi gue harus memperhatikan betul ini sebenarnya buku penting atau enggak. Dan gue pun juga berusaha untuk ya mengunjungi perpustakaan aja yang lebih murah. Atau ya gue baca dulu buku yang gue masih punya, atau bahkan pinjem temen. Apapun caranya itu gue berusaha untuk tidak mengeluarkan uang dengan begitu saja meskipun gue bisa, dan bisa lebih mindful, lebih aware, apa sih bahasa Indonesianya, maaf, bisa lebih jeli di setiap pengeluaran gue. Jadi intinya jangan sering-sering tertipu daya sama misalkan diskon besar-besaran, itu bahaya banget. Karena sering banget kelihatannya, ih diskonnya 70%, ih gede banget diskonnya, oh gue masih mampu. Padahal sebenarnya mungkin kita nggak butuh-butuh banget. Padahal sebenarnya masih banyak misalkan diskonnya sepatu kita tuh yang masih dekil, yang sebenarnya bakal bagus kalau kita cuci. Cuma karena sepatu kita keburu dekil, terus kita melihat diskon sepatu baru, akhirnya kita beli sepatu baru. Dan terus begitu sepatunya dekil, numpuk, kagak dirapiin, beli baru. Jadi intinya emang harus menahan diri, mau gak mau, harus banyak pertimbangan dan perhitungan ketika kita mau berusaha untuk menahan godaan belanja. Ya tapi kalau misalkan teman-teman bisa merawat segala barang yang teman-teman beli, ya good for you, bagus sekali. Saya senang untuk Anda semua. Tapi kalau misalkan kayak gue yang suka merasa kepenuhan sendiri, kalau misalkan kebanyakan barang, ya harus berusaha tahan walaupun mampu. Dan budgeting tuh, itu juga penting tuh. Budgeting, menahan diri untuk gak ke mall, ke toko. Dan itu aja sih intinya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalkan punya sharing tambahan atau cerita serupa atau nggak setuju, silakan aja langsung taruh di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!